Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Aku mau, aku bertindak. Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Mau dan mampu adalah dua hal yang penting untuk melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Kemauan tanpa kemampuan akan membuat tugas tidak terselesaikan dengan baik. Kemampuan tanpa kemauan akan berakhir dengan penundaan belaka. Namun, ada pula guyonan yang beredar menambahkan satu kata setelah mau, mampu dan mampus. Apa maksudnya? Ya, kalau kamu sudah mau dan mampu melakukannya, maka terus-terusan kamu akan ditugasi sampai mampus, kewalahan atau kelelahan. Perikop kita menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan orang kusta yang membutuhkan belas kasihan dan penyembuhan dari Yesus. Pertama-tama, orang kusta ini memohon kemauan Yesus. Ia tidak meragukan kemampuan Yesus untuk menyembuhkannya. Rupanya ia sudah melihat atau mendengar pelayanan Yesus yang mampu menyembuhkan sakit penyakit. Mengapa ia meragukan kemauan Yesus? Yesus orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat keras memperlakukan orang sakit kusta. Mereka bukan saja dikucilkan dari masyarakat, tapi juga keluarga. Bersentuhan dengan mereka adalah kenajisan. Jadi sangat wajar orang kusta ini belum terlalu yakin apakah Yesus berani mengambil langkah yang tidak biasa. Namun akhirnya orang kusta ini membuktikan belas kasihan Yesus tanpa batas, menyapa sesamanya. Yesus mau mengulurkan dan menjamah tubuhnya yang najis karena sakit kusta itu. Yesus mau mengambil keputusan yang tidak biasa, dan Yesus mau menjadi sahabat bagi dia dalam kesepian hidupnya. Yesus pun memerintahkan orang kusta itu untuk melakukan hal yang penting, yaitu pernyataan imam bahwa ia tahir, dengan demikian hidupnya dipulihkan. Pemulihan bukan saja secara fisik, namun secara sosial dan agama akan didapatkannya. Perubahan nyata terjadi di dalam hidupnya karena kemauan dan kemampuan yang ditunjukkan Yesus kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kemauan yang besar untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Kita yakin bahwa Allah tidak mengutus kita dengan tangan hampa. Selalu ada saja yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Namun persoalannya, maukah? Seringkali kita tidak mau. Tidak mau karena takut repot, nanti mampus. Tidak mau karena ribet, butuh pengorbanan. Tidak mau karena kenyamanan akan terganggu. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini agar hidup menjadi lebih baik. Namun tidak terjadi karena kita selalu bersikap tidak mau, padahal kita mampu. Bahkan untuk menjaga alam semesta saja, bukan soal tidak mampu, tapi tidak mau. Hal sederhana, bisakah kita membatasi penggunaan plastik? Tidak konsumtif, buang sampah dengan bertanggung jawab? Bisa, tapi tidak mau. Bisakah kita menolong saudara kita? Bisa, tapi tidak mau. Kemauan akan menggerakkan langkah untuk menghasilkan karya.
Diskusikan. 1. Bagaimana kita membangkitkan kemauan kita untuk menjadi alat perubahan berkat dalam hidup ini? 2. Bagaimana cara kita mengalahkan alasan-alasan ketidakmauan kita? Doakanlah. Mohon diberikan limpahan kasih yang selalu menggerakkan hati kita untuk mau melakukan sesuatu bagi sesama, bagi kehidupan yang lebih baik.